Ibu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua ya? Iya dong. Makannya di rumah yang sehat-sehat, makan sayur, makan buah, minum air putih yang banyak agar tubuh kita sehat selalu. Oke, baik. Bu Sinta di sini akan menjelaskan tematik 5A tentang organ gerak, hewan invertebrata, vertebrata, dan alat gerak manusia. Satu-satu kita bahas ya. Oke, baik. Kalian di rumah bisa buka-buka buku tematik 5A-nya sambil dibaca, bisa jelasin ya. Oke, hewan berdasarkan tulang belakangnya itu dibagi menjadi dua, nak. Ada yang namanya hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Apa sih Bu bedanya? Ya, betul. Hewan vertebrata itu hewan yang mempunyai tulang belakang. Jadi, hewan vertebrata itu hewan yang mempunyai tulang belakang, nak. Dia mempunyai tulang belakang. Contohnya apa? Ada yang tahu tidak? Hewan vertebrata? Pintar. Nih. Apa nih? Harimau, Bu. Iya, betul. Harimau ini adalah hewan vertebrata. Kemudian apa lagi, nak? Nih, temannya harimau. Apa? Singa. Betul. Singa ini juga hewan vertebrata. Ada lagi. Ini. Apa ini? Zebra. Betul. Zebra adalah hewan vertebrata juga. Dan masih banyak lagi hewan vertebrata lainnya yang kamu tahu, boleh disebutkan di rumah ya. Nah, hewan vertebrata ini dia itu dibagi menjadi dua juga. Ada yang hidupnya di darat, ada yang hidupnya di air. Kalau di air ada ikan, benar, pintar sekali. Nah, hewan vertebrata yang di darat seperti harimau, zebra, tadi apalagi singa, itu cara bergeraknya berlari, kemudian berjalan, atau ada yang merayap seperti kadal. Nah, kalau di air itu berenang, betul, menggunakan sirip. Kalau ikan berenang menggunakan sirip. Kalau harimau menggunakan apa ya dia berjalannya? Alat geraknya tuh apa ya kalau harimau ini ya? Kaki. Dia ada kaki atau tungkai ya. Betul. Kalau harimau dan singa sama. Dia berjalan atau berlari menggunakan kakinya. Alat geraknya itu kakinya. Ada lagi kerabu vertebrata, aku pernah lihat. Iya, betul. Vertebrata yang lain contohnya adalah kera atau monyet. Dia alat geraknya apa ya, nak? Untuk dia berpindah-pindah tempat tuh dari satu pohon ke pohon lain. Betul, tungkai. Tungkai depan dan tungkai belakangnya, seperti itu. Ya. Sebenarnya fungsinya sama, nak. Hewan vertebrata dan invertebrata itu fungsinya sama. Fungsi alat geraknya itu sama. Sama-sama untuk berpindah tempat. Paham ya kalau vertebrata? Ingat, vertebrata itu hewan yang mempunyai tulang belakang. Next ya, kita ke hewan invertebrata. Nah, tadi kalau vertebrata itu hewan yang punya tulang belakang. Sekarang invertebrata adalah hewan yang tidak punya tulang belakang, nak. Apa contoh hewannya? Kira-kira apa ya?
Ya, betul. Ada siput, kemudian udang, ada lagi serangga. Serangga itu juga hewan invertebrata ya, Nak. Capung. Apalagi? Ya, jangkrik. Itu invertebrata. Ada lagi, Nak, kepiting. Kepiting itu juga termasuk hewan invertebrata. Nah, di buku kalian sudah dijelaskan juga hewan invertebrata itu dibagi menjadi 3 bagian tubuhnya. Ada kepala, ada dada, dan perut. Jadi ada 3 bagian di tubuh hewan invertebrata. Contohnya, tadi salah satu contohnya adalah siput. Siput, alat geraknya menggunakan otot perut. Jadi siput itu berjalan, ya dia kan punya cangkang ya kan ya. Siput punya cangkang. Jadi dia tuh berjalan menggunakan otot perutnya. Nah, itu contohnya. Contohnya adalah siput cara geraknya menggunakan otot perutnya. Baik. Ada yang mau bertanya tidak tentang hewan invertebrata dan vertebrata? Oke. Baik. Bu Sinta lanjut ya. Sekarang Bu Sinta akan menjelaskan alat gerak pada manusia dan fungsinya. Nah, manusia itu, Nak, mempunyai tulang anggota geraknya tuh ada 2. Ada 2 bagian. Yang pertama, ada tulang anggota gerak atas. Itu atas, yang atas. Kemudian ada tulang anggota gerak bawah. Nah, apa aja sih di dalamnya? Ada tulang-tulang apa aja sih? Oke. Tulang anggota gerak atas itu terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Kalian bisa buka buku tematik 5A halaman 47. Di situ ada gambar tentang tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Nah, Musa mau jelaskan tulang hasta, bedanya tulang hasta dan tulang pengumpil. Karena di tangan kita ini, Nak, terbagi menjadi 2 tulang. Ada tulang hasta itu yang di bagian bawah. Nah, bagian bawah nih, bagian sini, lurus sini. Kalau tulang pengumpil itu ketika kita luruskan, itu akan sejajar dengan jempol tangan. Akan ketemu atau terhubung dengan jempol tangan. Itu tulang pengumpil. Kalau tulang hasta itu di bawahnya. Nih, tulang hasta. Ya, bisa dipahami? Oke, sekarang Bu Sinta akan jelaskan fungsinya. Fungsi dari anggota gerak bagian atas manusia. Yang pertama, tulang lengan atas. Fungsinya itu untuk tempat menempelnya otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Itu fungsi dari lengan atas. Yang kedua, ada tulang pengumpil. Fungsi dari tulang pengumpil itu menggerakkan jari, penguat lengan bawah, dan pengontrol pergerakan siku. Tulang hasta fungsinya membantu pergelangan tangan untuk memutar, menunjang lengan bawah untuk mampu bergerak. Itu tulang hasta, fungsinya tulang hasta. Kemudian fungsi tulang pergelangan tangan sebagai tempat menempelnya otot. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Ya. Kemudian ada tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan fungsinya pemberi bentuk tubuh dan menghubungkan tulang pergelangan tangan. Itu fungsi dari telapak tangan. Yang terakhir, fungsi dari tulang jari tangan adalah untuk menggerakkan jari tangan, untuk menyentuh, untuk kita menggenggam atau memegang. Ya, itu fungsi dari tulang jari-jari tangan. Lanjut. Yang kedua, tadi kan sudah tulang anggota gerak atas. Sekarang Bu Sinta akan jelasin
tulang anggota gerak bawah. Terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, dan tulang telapak kaki. Sekarang fungsinya apa, Bu? Fungsinya itu apa aja sih tulang anggota gerak bawah ini? Nah, fungsinya dari tulang paha itu menghubungkan antar tulang panggul dan lutut, serta penyanggah badan saat kita berjalan. Jadi tulang paha itu yang berfungsi untuk menyanggah badan kita saat kita berjalan. Yang kedua, sekarang tulang tempurung lutut. Tulang tempurung lutut itu fungsinya untuk apa sih, Bu? Tahu tempurung lutut kan? Ya, di lutut kita itu ada tempurungnya. Itu fungsinya adalah untuk pertemuan antar tulang kaki dan tulang paha, serta melindungi lutut kita. Tulang tempurung lutut. Kemudian tulang betis. Tulang betis itu fungsinya untuk memberi kekuatan pada saat kita bergerak. Ya, fungsi tulang betis itu untuk memberi kekuatan saat kita bergerak atau menopang berat tubuh. Ya, sama seperti kurang lebihnya sama seperti tulang paha. Kalau tulang paha tadi menyangga badan saat kita bergerak, kalau tulang betis itu menopang berat tubuh kita saat kita bergerak. Tuh ya, Nak. Oke, lanjut. Sekarang tulang pergelangan kaki. Tulang pergelangan kaki itu berfungsi untuk memudahkan manusia berjalan, ya, penghubung antar tulang dengan telapak kaki. Itu fungsi dari tulang pergelangan kaki. Fungsi tulang telapak kaki apa, Bu? Fungsi tulang telapak kaki untuk memberi bentuk tubuh dan menghubungkan tulang pergelangan kaki. Yang terakhir, tulang jari-jari kaki. Jari-jari kaki fungsinya untuk apa? Untuk kita berjalan, untuk kita membantu kita saat kita berlari, ya Nak, untuk saat kita melompat. Itu fungsi dari jari-jari kaki, untuk menggerakkan jari-jari kaki kita, ya. Bayangkan kalau jari-jari kaki kita tidak bergerak. Nah, itu fungsi dari tulang jari-jari kaki. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak, tadi Bu Sina sudah menjelaskan hewan, invertebrata, vertebrata, alat geraknya apa saja. Yang kedua, Bu Sina jelaskan tadi tentang alat gerak manusia. Ada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah serta fungsinya. Oke, ada tugas buat kalian. Buka buku tematik halaman 30, ya, 30 yang ini nih, ya. Tolong kerjakan langsung di buku paket saja, yang di tabel 1-5 dan halaman 50. Ini halaman 50. Ayo berlatih, tolong dikerjakan langsung di buku paket saja ya, Nak. Oke deh, semangat ya untuk belajarnya. Kita akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sehat selalu di rumah.